atau mendiami hutan dan gunung di pedalaman Kalimantan selama ratusan tahun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lydia Zainal. Balik lagi di channel YouTube aku, Lydia Zainal guys. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali menceritakan atau mengangkat kisah legenda dari masyarakat di tanah Kalimantan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, aku ingin berterima kasih dulu kepada sobat-sobat atau teman-teman di luar sana karena sudah klik video ini. Itu tandanya bahwa kalian sudah mendukung channel aku. Jauh dari tempat tinggal aku akan menceritakan legenda dari suku-suku yang ada di Indonesia, terutamanya yaitu adalah suku Dayak. Jadi guys, Indonesia sendiri merupakan negara yang beragam. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, dan ras-ras yang berbeda-beda yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan tanah Borneo atau Kalimantan. Oke, kebetulan juga aku berasal dari Pulau Kalimantan, yaitu adalah Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita bahas tentang masalah Kalimantan, pasti tidak jauh dari sukunya. Yang terkenal dari suku di Kalimantan adalah suku Dayak. Dan suku Dayak ini adalah menjadi suku tertua yang ada di Indonesia. Kali ini aku akan membahas sosok yang terkenal di suku Dayak sendiri. Sosok ini sendiri adalah menjadi panutan dan sosok yang paling disegani oleh masyarakat yang ada di Dayak. Bisa kalian tebak kan aku akan mengangkat kisah apa? Kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Guys, betul sekali. Jadi sosok yang paling disegani dan menjadi panutan suku Dayak atau orang-orang tanah Dayak di Kalimantan adalah sosok seseorang panglima, di mana panglima ini sering disebut-sebut sebagai panglima perang, yaitu Panglima Burung. Panglima Burung atau Pangkalima adalah seorang tokoh mitos yang legendaris yang dipercayai sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak yang ada di seluruh Kalimantan. Kalian bisa ambil kesimpulan ya guys. Banyak cerita atau banyak versi-versi cerita dari Panglima Burung ini. Cerita rakyat yang populer, terutama di Kalimantan sendiri. Panglima Burung adalah sosok gaib legendaris yang dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa. Sosok ini begitu dipuja dan sangat dihormati oleh orang-orang Dayak. Ia adalah pahlawan yang akan membantu orang-orang Dayak dalam menyelesaikan masalah yang penik atau berat. Beliau ini adalah sosok yang sangat dihormati dan menjadi panutan orang-orang Dayak di Kalimantan karena sosok beliau ini dikenal sosok yang sangat legendaris di Pulau Kalimantan. Ketika Panglima Burung muncul, maka dipastikan hal sebesar apapun akan segera mampu terselesaikan olehnya. Lalu siapakah sebenarnya sosok ini? Mari kita bahas tuntas sama-sama di video ini. Hal yang menjadi pertanyaan besar bagi orang luar Dayak adalah seperti apa sih sebenarnya sosok Panglima Burung itu. Aku juga masih belum tahu ya sosok Panglima Burung ini. Aku mendengar kisah dari keluarga aku bagaimana sih si Panglima Burung ini gitu. Jadi masih kayak cerita dari mulut ke mulut aja. Ada yang mengatakan tokoh ini berwujud manusia atau manusia biasa seperti kita dengan fisik yang kuat dan berusia lanjut. Jadi ada yang mengatakan atau berspekulasi bahwa si Panglima Burung ini adalah juga manusia biasa seperti kita yang mungkin fisik beliau masih kuat, masih tangguh, tetapi beliau ini sudah berusia, jadi kayak berusia lanjut kayak kakek-kakek gitu. Ya udah tua lah guys. Namun ada juga yang mengatakan jika Panglima Burung ini adalah sosok gaib yang dipanggil melalui ritual. Konon katanya Panglima Burung ini menghuni atau mendiami hutan dan gunung di pedalaman Kalimantan selama ratusan tahun. Nah, konon katanya si Panglima Burung ini nggak tinggal di pemukiman kayak kita, kayak di komplek-komplek itu enggak guys. Jadi katanya si Panglima Burung ini itu menghuni dan tinggal di hutan-hutan terdalam
terdalam atau gunung-gunung terdalam di pedalaman Kalimantan sendiri selama ratusan tahun. Kalian bisa bayangin. Sebagian cerita menyebutkan Panglima Burung adalah jelmaan dari burung enggang, burung sakral yang sangat dikeramatkan di tanah Borneo. Ia dikatakan bersemedi di sana dan sewaktu-waktu akan bertindak ketika dipanggil oleh anak cucunya. Si Panglima Burung diceritakan juga sebagai sosok gaib yang menyerupai burung enggang. Jadi sewaktu-waktu beliau ini katanya bisa berubah menjadi burung enggang. Burung enggang ini adalah burung etnis khas Kalimantan ya. Jadi burung enggang ini konon katanya sangat-sangat dikeramatkan oleh masyarakat suku Dayak, di mana burung enggang ini adalah sosok sakral yang disebut-sebut sebagai jelmaan dari Panglima Burung sendiri. Yang sewaktu-waktu mungkin katanya Panglima Burung ini akan turun dari pegunungan atau pedalaman Kalimantan keluar ketika dipanggil. Panglima Burung sendiri dikatakan sebagai representasi dari orang Dayak, yaitu orang yang baik, orang yang ramah tamah tindak tanduknya, dan sopan, serta sangat menghargai alam. Sifat inilah yang menjadi sifat dari Panglima Burung. Tenang, sabar, dan tidak suka berbuat kerusakan. Jadi guys, dikatakan juga si Panglima Burung ini juga sama kayak kita biasa, kayak kita orang-orang Dayak biasa, yang gak sombong, yang ramah, yang gimana ya, yang baik juga. Pokoknya beliau ini juga memiliki sifat yang seperti orang Dayak punya. Namun sifat tersebut akan berubah jika kondisinya berbeda. Ia bisa saja berubah menjadi sosok yang kejam dan sangat bengis ketika ia dipanggil oleh anak cucunya karena ada suatu bahaya yang mengancam orang-orang Dayak. Merasa terancam atau adanya suatu bahaya yang mengancam orang-orang Dayak, maka Panglima Burung ini akan berubah menjadi sosok yang sangat bengis dan kejam. Bahkan dikatakan dia pantang kembali sebelum mampu memenggal kepala dari musuh-musuh ketika berperang. Aku sendirian. Menurut cerita yang beredar di masyarakat tentang kesaktian sosok ini atau sosok Panglima Burung sendiri, Panglima Burung ini kebal terhadap senjata atau benda-benda tajam apapun itu, sehingga sangat sia-sia ketika kita melawannya. Panglima Burung juga memiliki kemampuan legendaris yang dikenal menerbangkan mandau atau menerbangkan senjata suku Dayak asli atau khas suku Dayak yang disebut mandau, di mana si mandau ini atau senjata ini akan mencari korbannya sendiri. Jadi dia terbang kayak gitu. Kalian bayangin nih, mandau itu terbang sendiri tanpa kayak dipegang gitu, terbang aja sendiri. Tapi dia si mandau ini, si senjata itu mencari musuhnya sendiri gitu, kayak diperintah. Ia juga bisa mencium bau musuhnya dengan sangat jelas hanya dari aroma atau bau darah. Mandau ini bisa terbang sendiri terus mencari musuhnya. Dia mengenali musuhnya itu dengan bau. Jadi kayak udah jadi pesuruh aja gitu. Si senjatanya ini kayak terbang sendiri mencari musuhnya. Itu sih katanya kekuatan legendaris dari Panglima Burung ini sendiri. Panglima Burung tidak akan memperlihatkan dirinya apabila tidak ada hal penting yang terjadi di dalam atau di suatu suku Dayak. Tapi untuk membujuknya agar datang, adakanlah sebuah upacara pemanggilan dengan ritual-ritual tertentu, khususnya yaitu upacara mangkok merah yang terkenal di masyarakat kita. Ritual mangkok merah ini dilakukan dengan mengumpulkan benda-benda khusus yang berfilosofi tinggi menurut orang-orang Dayak, seperti bulu ayam, seperti daun rumbia, seperti tali sampul, dan lain-lain sebagainya.
Setelah terkumpul, bahan-bahan tersebut akan ditempatkan di sebuah mangkok khusus yang berwarna merah. Oleh sebab itulah makanya ritual ini disebut dengan mangkok merah. Jadi ritual pemanggilan si Panglima Burung ini disebut mangkok merah. Konon katanya ritual ini tidak boleh sembarangan dilakukan. Harus benar-benar dibicarakan terlebih dahulu oleh para tetua Dayak. Katanya kalau ritual ini sudah dilakukan, kita tidak bisa untuk membatalkannya secara sembarangan. Suatu hal yang pasti akan terjadi di ritual ini adalah akan membawanya banyak korban jiwa, guys. Jadi keputusan untuk memanggil si Panglima Burung ini sangat-sangat dipikirkan secara matang-matang dulu gitu oleh para tetua-tetua adat di suku Dayak juga, karena efeknya sangat dahsyat. Kalau Panglima Burung sudah turun dan mengumpulkan pasukannya untuk berperang, ketika beliau sudah dipanggil, maka ia akan berubah menjadi sosok atau seorang pemurka. Sosok inilah yang disebut-sebut sebagai panglima perangnya orang-orang Dayak. Kekuatan Panglima Burung terbukti dari tragedi dulu yang pernah terjadi di Sampit. Peristiwa besar tersebut konon katanya dihadiri oleh sosok Panglima Burung ini. Atas terjadinya peristiwa besar tersebut, banyak nyawa yang melayang. Tidak bermaksud untuk menguak kisah-kisah atau luka-luka lama yang pernah terjadi. Hanya saja peristiwa ini menjadi bukti otentik akan sosok Panglima Burung ini yang melegenda itu. Semoga hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi ya. Karena kita semua adalah satu bangsa, satu negara yang sepenanggungan serta memiliki tujuan yang sama. Jadi guys, si Panglima Burung ini adalah cerita rakyat yang ada di Indonesia, khususnya di tanah Kalimantan sendiri. Benar atau tidaknya, keberadaan sosok ini itu masih menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tinggal kita yang memilih ya guys untuk meyakininya. Tapi yang pasti kita tahu gambaran atau seseorang panglima yang bisa disebut panglima itu bagaimana. Yang jelas, pastilah panglima itu dianggap sebagai tokoh-tokoh pemimpin yang menjadi seorang panutan. Terutamanya si Panglima Burung ini bagi masyarakat khususnya suku-suku Dayak. Konon katanya juga guys, perawakan si Panglima Burung ini hanya memiliki tato di seluruh badannya hingga wajahnya. Kalau kalian mau percaya atau enggaknya itu tergantung pada kalian ya guys. Jelas kisah ini aku ambil dari cerita atau legenda di masyarakat kita, terutamanya di Kalimantan dan suku Dayak. Oke teman-teman, jadi itu dia kisahnya dari tanah Borneo tentang seorang panglima, yaitu Panglima Burung. Mana menurut kalian? Kita adalah satu bangsa, satu suku yang memiliki berbagai macam bahasa, ras, dan kepercayaan. Jadi kalian boleh percaya atau tidak. Yang jelas lebih baiknya kita saling menghormati, saling menghargai, dan jangan pernah berbuat hal yang mungkin merugikan orang lain. Dan sekali lagi aku mau tanya ke kalian, ada atau tidaknya sih sebenarnya keberadaan si Panglima Burung ini, atau informasi-informasi tambahan tentang kisah yang aku ceritakan ini? Kalian boleh banget komen di bawah dengan versi kalian dan sepengetahuan kalian juga, atau mungkin pengalaman-pengalaman menarik tentang kisahnya si Panglima Burung ini. Oke guys, mungkin segini aja videonya dan ceritanya dari aku, Lydia Zainal. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like-nya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu aku upload video-video terbaru yang lainnya. Dan jangan lupa juga buat dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah yang berwarna merah ini, tinggal diklik aja tuh subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi-informasi menarik dari channel aku. See you next video. Terima kasih.